Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah dari kami yang berjudul Perilaku dan Motivasi Karyawan. Makalah ini kami susun untuk memahami bagaimana sikap dan dorongan kerja dari karyawan bisa memengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau strategi bisnis, tetapi juga oleh orang-orang yang menjalankan proses kerja, yaitu para karyawan. Perilaku karyawan menyangkut bagaimana mereka bertindak, berpikir, dan bereaksi dalam pekerjaan. Sedangkan motivasi itu adalah energi atau dorongan dalam diri mereka untuk bekerja dengan maksimal. Jika suatu perusahaan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung, maka karyawan akan bekerja lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih loyal. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengelola kedua aspek ini. Baik, lanjut saja. Mari kita serahkan kepada pemateri. Baik, pembahasan yang pertama ialah bentuk perilaku karyawan. Ada beberapa jenis perilaku yang bisa ditunjukkan oleh karyawan. Yang pertama ialah perilaku konsumtif, membeli atau makan secara berlebihan tanpa berdampak pada keuangan pribadi dan bisa mencerminkan kurangnya pengendalian diri. Yang kedua ialah perilaku rasional, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan matang, dan logis. Ini juga menunjukkan kemampuan anak baik dalam bekerja. Yang ketiga adalah perilaku impulsif, tidak spontan tanpa banyak berpikir, bisa terjadi saat stres atau terburu-buru dan sering memicu kesalahan dalam pekerjaan. Yang keempat ialah loyalitas merek, selalu setia terhadap satu produk atau perusahaan dalam konteks kerja. Ini juga menggambarkan loyalitas terhadap tempat kerja. Kelima ialah etnosentris konsumen, ialah mengutamakan produk lokal daripada impor. Seringkali didasari rasa cinta tanah air. Dalam konteks kerja ini bisa berarti rasa nasionalisme dalam mendukung perusahaan lokal. Yang keenam ialah perilaku ramah lingkungan, memilih tindakan atau produk yang mendukung kelestarian lingkungan, misalnya mengurangi sampah atau hemat energi di tempat kerja. Baik, pembahasan yang kedua ialah perbedaan individu antar karyawan. Setiap karyawan adalah individu yang unik. Mereka memiliki latar belakang, kepribadian, kemampuan, dan pengalaman yang berbeda. Ada beberapa aspek yang bisa menilai tolak ukur kinerja karyawan. Yang pertama ialah kinerja sebagai hasil kuantitas, ialah apa yang dicapai oleh seorang karyawan dalam periode tertentu. Yang kedua ialah kinerja sebagai perilaku kualitas, di mana cara dan proses karyawan bekerja termasuk sikap dan interaksi sosialnya. Dan yang terakhir ialah penggunaan waktu kerja. Faktor-faktor seperti motivasi, keterampilan, dan kesesuaian pekerjaan dengan karakter pribadi sangat menentukan hasil kerja. Misalnya, seseorang yang teliti cocok di bagian keuangan, sedangkan yang ramah cocok di bagian pelayanan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang ingin bekerja dan mencapai tujuan tertentu. Beberapa komponen utama motivasi dalam bekerja. Yang pertama, kebutuhan dasar, seperti rasa aman, kenyamanan, dan pengakuan. Kedua, penghargaan dan kompensasi, seperti gaji, bonus, atau pujian yang bisa meningkatkan semangat. Yang ketiga, lingkungan kerja, hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja serta suasana yang kondusif. Teori motivasi Maslow, hierarki kebutuhan, dari kebutuhan paling dasar hingga ke aktualisasi diri. Karyawan yang merasa aman dan dihargai akan termotivasi lebih tinggi. Yang kedua, Herzberg, dua faktor. Faktor motivator seperti pencapaian dan faktor higienis seperti gaji dan kondisi kerja harus diperhatikan. Yang ketiga, MC Gregor, teori X dan Y. Teori X menganggap karyawan malas dan harus diawasi ketat. Teori Y percaya bahwa karyawan bisa termotivasi jika diberi tanggung jawab. Berikutnya Adams, teori keadilan. Karyawan membandingkan usaha dan hasil yang mereka terima dengan rekan kerjanya. Jika mereka tidak adil, motivasinya menurun. Berikutnya Fromm, teori harapan. Motivasi muncul jika karyawan yakin usaha mereka menghasilkan hasil yang baik dan akan dihargai. Dan yang terakhir, MC Cleland,
ketiga, kebutuhan, prestasi, afiliasi, dan kekuasaan adalah pendorong utama motivasi kerja. Perilaku dan motivasi karyawan sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Kedua, ada lingkungan kerja yang positif, penghargaan yang adil, serta kepemimpinan yang baik bisa membentuk perilaku dan motivasi yang baik. Yang ketiga adalah karyawan yang termotivasi akan bekerja lebih keras, lebih kreatif, dan lebih loyal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.